Selamat datang kembali dalam channel saya. Bersama Teguh Wiradiksuma sebagai juri filateli dunia. Kembali saya bicara menceritakan Indonesia melalui buku yang saya tulis, Eksplorasi Indonesia melalui Benda Filateli. Ya, kemarin video 14 part 1. Persiapan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekarang masih sama topiknya mengenai persiapan kemerdekaan Republik Indonesia, tapi saya beri judul part 2 supaya tidak terlalu panjang durasi videonya dan supaya rekan-rekan tetap fokus untuk mengikutinya, tidak mendengarkan suara saya terus ya. Jadi saya potong partnya menjadi beberapa part supaya nggak terlalu panjang. Oke, nah sekarang kita bicara mengenai peristiwa Rengas Dengklok. Kenapa peristiwa Rengas Dengklok terjadi? Karena adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua, di mana golongan muda itu menginginkan kemerdekaan Indonesia dilakukan secepatnya. Namun golongan tua masih menginginkan sesuai dengan arahan dari pemerintah Jepang. Nah, golongan muda mengadakan rapat di Lembaga Bakteriologi di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta pada tanggal 15 Agustus jam setengah 9 malam yang diketuai oleh Khairul Saleh dan dihadiri beberapa peserta lainnya. Nah, keputusan mereka adalah kemerdekaan Indonesia adalah hak dan soal rakyat Indonesia sendiri, tidak dapat digantungkan kepada orang lain dan kerajaan lain. Segala ikatan dan hubungannya dengan janji kemerdekaan dari Jepang harus diputuskan atau sebaliknya diharapkan diadakan perundingan dengan Soekarno dan Hatta agar mereka diikutsertakan dalam menyatakan proklamasi. Kemudian keputusan tersebut disampaikan oleh Wikana dan Darwis di rumah kediaman Soekarno, Pegangsaan Timur pada pukul 22.30 yang menginginkan agar kemerdekaan Indonesia diproklamirkan pada tanggal 16 Agustus 45. Namun ditolak oleh Soekarno ya, karena dengan alasan akan mengadakan rapat PPKI terlebih dahulu. Nah, kemudian dikarenakan tidak adanya kesepakatan mengenai waktu proklamasi kemerdekaan, golongan muda membawa Soekarno dan Hatta untuk memproklamirkan kemerdekaan. Hal itu berdasarkan rapat pemuda yang diadakan pada tanggal 16 Agustus 45 pukul 00.30 di asrama Baperpi di Jalan Cikini. Rapat tersebut memiliki tujuan untuk membawa Soekarno dan Hatta dibawa keluar kota untuk menjauhkan mereka dari segala pengaruh Jepang. Nah, rencana mereka berjalan dengan lancar. Ya, pada tanggal 16 Agustus 45 jam setengah 5 subuh, Soekarno dan Hatta dibawa oleh kelompok pemuda ke Rengas Dengklok. Namun, para pemuda segan untuk menekan mereka. Sehingga diputuskan, ya, Soekarno menyatakan kesediaan untuk mengadakan proklamasi segera sesudah kembali ke Jakarta. Kemudian berdasarkan kesepakatan tersebut, Yusuf Kunto dari golongan muda pada tanggal 16 Agustus 45 mengantarkan Ahmad Subarjo dari golongan tua beserta dengan sekretaris pribadi Sudiro ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Rombongan tiba jam 18. Setelah itu, Subarjo memberikan jaminan dengan taruhan nyawa bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan tanggal 17 Agustus 45 selambat-lambatnya pukul 12 siang. Dan akhirnya golongan muda melepaskan Soekarno dan Hatta. Sesampainya di Jakarta jam 23.30 masih tanggal 16 Agustus juga, rombongan menuju rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol. Nah, lalu ini yang lebih penting lagi, kita akan bicara besok hari mengenai penyusunan teks proklamasi ya. Suatu peristiwa yang sangat berarti bagi Indonesia, bagi kemerdekaan Indonesia. Ya, jangan lupa untuk stay terus besok
ya, bicara mengenai proses penyusunan teks proklamasi masih dalam topik persiapan kemerdekaan Republik Indonesia, dan kita akan ketemu besok untuk part 3. Jangan lupa untuk selalu subscribe dan sharing channel ini ya, untuk tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Melalui Philately kita juga bisa belajar, kita juga bisa menggali sejarah, kita bisa mendapatkan wawasan, apalagi di era pandemi seperti ini, sekolah online. Anggaplah channel YouTube saya ini adalah sekolah online. Oke, sampai ketemu besok. Salam Philately.